yubahu lin-nisa kullu ma jarat adatuhunna bilubsihi minad dahabi wal fiddah. Mubah, boleh, halal bagi para wanita dari emas dan perak, semua yang biasa mereka pakai. Bahkan kata para ulama, walaupun banyak, kalau selama hal itu adalah dibuat dan biasa mereka gunakan, biasa mereka pakai sebagai perhiasan mereka, apakah itu berupa kalung, gelangnya, cincinnya, gelangnya bisa gelang tangan atau kaki, ya. Pokoknya yang penting biasa dipakai oleh perempuan, mubah bagi mereka, apakah itu emas ataupun perak. Ini tentunya berdalil dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan emas dan perak. Kata Nabi, hillun li inasihim, ini halal untuk perempuan dari kaum muslimin. Adapun laki-laki, kata beliau, wa yubahu lirijali minal fiddah. Kalau laki-laki mubah kalau bahannya dari perak. Jadi kalau dari perak laki-laki boleh. Iya. Sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum punya cincin terbuat dari perak. Para sahabat juga punya cincin terbuat dari perak. Yang mana sebelumnya Nabi membuat cincin dari emas. Para sahabat juga membuat cincin dari emas. Setelah itu turunlah pensyariatan bahwa emas diharamkan bagi laki-laki untuk dia pakai. Adapun dia beli untuk dia simpan saja, ya, maka itu tentunya halal. Halal, bukan untuk dipakai. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan emas dan sutra, bukan emas dan fiddah, bukan emas dan perak, tapi emas dan sutra. Kata Nabi, inna hadaini haramun ala dukuri ummati. Dua perkara ini, yaitu emas dan sutra, kain sutra, itu haram atas laki-laki dari umatku. Kalau perempuan mubah, semua yang dipakai untuk berhias. Laki-laki berlokasi kita faedah bukan hanya cincin, kalau perak. Boleh al-khotam, cincin, sudah jelas tadi. Wahilyatus saib, boleh untuk perhiasan di pedang mereka. Apakah di kulitnya itu atau di pegangannya, boleh pakaikan perak. Wal mintaqah, boleh juga adalah dia gunakan perak untuk misalnya ikat pinggangnya, dibolehkan. Yang penting perak. Yang penting perak. Wanahbuha dan yang semisalnya. Yang penting jangan emas. Itu untuk laki-laki. Untuk perempuan, mau dia pakai untuk apapun, itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Yang penting selama dalam bab hiasan. Perhiasan yang dia pakai. Adapun dijadikan piring untuk makan, ya, atau gelas untuk dipakai minum, ini tidak boleh walaupun perempuan. Walaupun perempuan, kan ada ancaman khusus. Orang yang makan atau minum
dengan piring atau gelas yang terbuat dari emas bahkan perak, itu dia hanya memasukkan dalam perutnya api neraka. Jadi tidak boleh kalau hanya sekedar itu. Karena itu merupakan sifatnya ahlil khuyala, orang-orang yang berbangga diri, orang-orang yang menyombongkan diri, dan itu juga nanti membuat sedih hati orang-orang miskin. Dia lihat orang kaya makan pakai emas, perak. Itu memasukkan kesedihan di hati orang miskin. Jadi kalau selama dipakai jadi perhiasan, boleh, walaupun banyak. Walaupun gramnya besar. Itu mubah bagi perempuan. Kemudian beliau kembali bercerita membahas zakat. Fa'ammal mu'addu lil kira wal iddikhar awil muharram fa fihi zakat. Adapun kalau emasnya itu dia disiapkan untuk dia sewakan atau untuk dia simpan saja, atau emas dan perak itu dia buat tapi haram sebenarnya dia pakai. Misalnya tadi laki-laki kan haram pakai emas tapi dia beli untuk dia simpan, tapi zakat, maka itu ada zakatnya. Jadi walaupun haram dia pakai, tetap wajib zakat jika mencapai nisabnya. Harus kita ingat kembali nisabnya. Kalau emas berapa? 85 gram itu nisabnya. Zakatnya 1/40. Kalau perak berapa zakatnya, nisabnya? 595 gram. 595 gram nisabnya seperti itu, zakatnya 1/40. Zakatnya 1/40. Ini selesai. Sekarang pembahasan berikutnya. Babu hukmi ad-dain. Hukum utang. Maksudnya sini bukan membahas utang piutang, enggak. Maksudnya hukum harta kita dipinjam oleh orang. Ada zakat atau tidak? Itu maksudnya. Karena ini di bab zakat. Penulis akan menyampaikan kepada kita hukum seputar harta kita yang dipinjam oleh orang. Yang mana nanti beliau akan sampaikan bahwa harta kita yang dipinjam oleh orang itu ada dua. Kalau kita berbicara zakatnya. Ada harta dipinjam dan diharapkan dikembalikan. Diharapkan dikembalikan. Diharapkan dia akan bayar kita. Maka ini nanti beliau akan katakan wajib dizakati. Walaupun mereka berselisih pendapat nanti, wajib di sini setiap tahun atau saat orang itu kembalikan. Ini ada dua pendapat. Ada yang berpendapat wajib setiap tahun karena diharapkan kembalinya. Ada juga yang berpendapat saat dikembalikan saja. Jadi tahun yang dia kembalikan, disitulah wajib kita keluarkan zakat. Kedua, ada utang. Orang berutang kepada kita dan tidak diharapkan lagi kembalinya. Beliau akan sebutkan nanti misalnya dia pinjam terus muflis, bangkrut. Atau dia pinjam tapi mumatil. Dia memang sengaja undur-undur. Mampu tapi tidak bayar, tidak mau bayar. Ya. Atau sebagian ulama mengatakan dia jahid, dia menentang. Dia takut itu sama saya. Dia tidak mungkin tagih. Ini kan tidak diharapkan kembalinya semuanya ini. Apakah ini ada zakat? Maka ini tidak ada zakatnya. Tidak ada zakat. Ini yang beliau akan sebutkan kepada kita. Jadi kata beliau rahimahullah, wa man kana lahu dainun ala mali. Kalau ada orang memiliki utang atau seorang memiliki pinjaman dan dipinjam oleh mali, dipinjam oleh orang kaya. Maksudnya orang yang mampu kembalikan pinjaman. Au malun yumkinu khalasu.
Atau dia punya harta, bukan utang sebenarnya, dia punya harta dan dia mampu kuasai. Misalnya harta ini ada juga yang mengaku punyanya. Tapi dia yakin bahwa ini bisa saya kuasai. Saya berperkara ya di pengadilan dan saya yakin saya punya bukti kuat sehingga saya mampu menguasai ini barang, ini harta. Kal majhud alladhi lahu bihi bayyinah, misal seperti orang yang diambil paksa hartanya tapi dia punya bukti. Misalnya tanah dia punya surat-surat tapi orang duduki tanahnya. Cuman dia punya sertifikatnya. Dia punya bayyinah, punya bukti yang menguatkan nanti kalau itu adalah miliknya. Demikian pula wal maqsubil ladzi yatamakkan min akhri. Ini lain lagi, ini bukan lagi utang, ini diambil paksa. Ada barang dirampok, tapi dia bisa ambil kembali. Dia tahu barang itu sebenarnya dirampok oleh orang, dia tahu yang merampoknya dan dia yakin itu barang akan kembali kepada saya. Dia mampu mengambilnya. Fa'alaihi zakatuhu idza qabadah, maka wajib dia bayar zakat kalau dia pegang. Nah, ini yang saya bilang tadi, penulis berpendapat dengan pendapat kedua. Karena memang ada khilaf. Ada silang pendapat. Apakah dia wajib zakati 1 tahun? Kalau diambil setahun, kemudian tahun berikutnya belum dikembalikan, dia zakati lagi. Atau dia zakati saat dikembalikan, atau dia berpuasa terhadap barang itu. Ini ada 2 pendapat di kalangan ulama madhab. Di kalangan ulama madhab. Kalau madhabnya orang-orang Hanafiyah, ya, itu saat dikembalikan saja. Tadi ada barang dikuasai. Kemudian kita kembali kepada kita haknya. Ada barang dirampok. Kemudian kembali kepada kita. Kita bisa ambil. Maka zakatnya saat kita pegang. Ini pendapatnya orang-orang Hanafiyah. Ulama Hanafiyah. Sementara ya, ada juga pendapat yang lain yang mengatakan berbeda dengan pendapat itu. Yang berbeda dengan pendapat itu. Dan kalau mau hati-hati, ini kita berbicara hati-hati. Tidak apa-apa kita zakati setiap tahun. Tidak mengapa. Kalau kita yakin ini barang saya akan kuasai. Tapi nggak tahu tahun berapa. Karena saya lagi berperkara misalnya. Saya lagi proses. Bagus kita zakati setiap tahun. Untuk hati-hati. Dan kalau kita mengeluarkan zakatnya saat nanti kita pegang. Atau sekali saja dalam ya waktu berapa tahun pun kita berperkara. Maka tidak masalah. Maka tidak ada masalah. Ini pendapat yang diambil oleh Syekhul Islam ya Muhammad bin Abdul Wahab, demikian pula Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Ini merupakan madhab orang-orang Hanabilah, pengikut Imam Ahmad, dan juga madhab dari pendapat fikih dari Imam Malik rahimahullahu taala. Ini yang benarnya dalam masalah ini. Yang mampu kita ambil kembali. Yang diharapkan bayarnya. Yang diharapkan bayarnya. Jadi beliau katakan begitu. Fa'alaihi zakatu idza qabadahu, maka wajib dia bayar zakatnya kalau dia sudah pegang nanti. 5 madho. Cuman penulis melanjutkan zakatnya wajib dia bayar setiap tahun yang telah lewat. Nah, ini untuk hati-hati. Saya bilang tadi untuk hati-hati. Kita wajib bayar zakatnya tapi hitung setiap tahun. Boleh juga sekali saja. Boleh juga sekali saja. Ini utang pertama. Utang kedua, wa in kana muta'addiran. Kadaini alal muflis. Kalau beruntung kita tidak mampu kita dapat ini barang. Kita tidak bisa kuasai. Kita tidak mungkin lagi ini kembali. Kita mau tagih juga sudah tidak ada. Seperti utangnya al-muflis. Utangnya orang yang sudah bangkrut. Ada orang pinjam sama kita dalam sebuah bisnis misalnya. Qadarullah terjadi musibah alam. Ya, apakah itu hujan, banjir,
angin kencang, atau misalnya tsunami misalnya. Ini kan tidak diharapkan lagi kembali. Iya, bangkrut dia. Atau ala jahide, atau bisa saja di atas penentang. Orang ini sebenarnya mampu dikembalikan, tapi dia memakai kekuasaannya sehingga kita tidak mampu untuk menagihnya. Ya, terus wala bayyina lahu bih. Terus atau ada orang punya barang, sebenarnya punyanya ini diduduki oleh orang dan dia tidak punya bukti. Ini kan susah. Dia mau ambil. Kalau dia tidak punya bukti, wal maksud demikian pula kalau ada orang dirampok, dia tidak bisa lagi ambil kembali, tidak bisa diambil kembali. Wadol alladhi la yurja wujuduh. Ini juga belum masukkan di sini. Barang hilang juga ternyata yang sudah tidak ditahu lagi, tidak diharapkan lagi adanya kembali. Misalnya ada seorang kasus, misalnya hilang uangnya 100 juta, otomatis kan wajib zakat. Cuman dia tidak tahu di mana hilang. Dia diharapkan kembali, tidak diharapkan. Ini sudah 1 tahun. Biasanya kan orang kalau temukan barang yang berharga, maka dia akan umumkan setahun. Tapi ini tidak ada yang umumkan. Uangnya yang hilang itu. Apakah wajib dia zakat atau tidak kalau seperti itu? Kata penulis, fala zakat tapi kalau ini tidak ada zakat. Tidak ada zakatnya. Nah, ini tentunya untuk menjaga hartanya si pemilik harta. Karena kita memang, saya sudah pernah sebutkan hadis, Nabi mengingatkan terkait dengan zakat. Ya, wa iyyakum wa qara'im amwalinas. Hati-hati dari hartanya orang. Yang sampai kita pergi tagih zakatnya, padahal barangnya dia tidak punya. Hartanya dia tidak punya. Ya ada, tapi sudah di orang lain. Ini kita tentunya perlu kita perhatikan selalu dalam masalah menagih zakat. Menagih zakat. Atau kalau tidak ada penagih zakat, maka kita yang punya harta, inilah yang harus kita pahami. Kemudian berikutnya kata beliau, wa hukmus shadaq. Beliau singgung sedikit utang dalam mahar. Ya. Atau utang terkait dengan uang panai. Kan tadi malam saya ditanya, ya, bagaimana hukum kalau uang panainya dicicil? Iya. Ini juga dibahas. Wa hukmus shadaq hukmud dain. Hukum mahar yang diutang atau hukum uang biaya pernikahan yang diutang di pihak perempuan sama dengan hukum utang. Ada yang gini, ada orang kasus misalnya, dia lamar seorang perempuan, dia datang, katanya ayahnya, dia bilang berapa saya harus bawa, tidak banyak, 1 M saja. Tidak banyak, 1 M dia bilang begitu. Karena dia cinta sekali, sudah tidak bisa lagi berpindah hatinya ini. Maka dia bilang, baik Pak, saya hanya punya 500, sisanya saya cicil. Dia bilang begitu. Akhirnya bapaknya sepakat, baik, kalau begitu. Maka sekarang dia bayar 500 kan. Masih sisa berapa? 500. Nanti zakatnya itu siapa yang wajib keluarkan? Si perempuan. Dia hitung 1 M. Karena hutang mahar ini sama dengan utang yang lain. Jadi si istri yang dibayar cicil, maharnya itu wajib keluarkan zakat. Senilai 500 tadi kalau tidak habis, yang masih diutang misalnya tidak habis, itu saja yang dihitung. Wajib dia bayarkan zakatnya. Kalau diharapkan kembali. Diharapkan, siapa tahu ini suami juga. Yang penting kumiliki dulu. Tidak ada juga kalasi perut laki-laki. Yang penting sudah akad aman. Masalah bayarnya kan nanti gampang. Tinggal ditindis-tindis sedikit, alasan sedikit, macam-macam laki-laki banyak dolim. Terhadap perempuan. Banyak alasannya untuk memakan hartanya perempuan. Sehingga si perempuan meyakini bahwa tidak diharap ini kembali. Bagaimana itu? Bapak bertanya.
Iya, bukan di kasusnya itu. Bagaimana itu? Maka tidak ada zakat. Sama dengan tadi. Jadi kalau masih diharap si suami membayar, maka wajib zakat. Tapi kalau tidak diharap lagi si suami membayar karena selalu ditagih oleh istri, yang masalah diranjang. Iya. Akhirnya tidak pulang-pulang karena gara-gara uang panai ditagih. Iya. Maka istri mengalah, tidak diharapkan lagi kembalinya, tidak ada zakat. Tidak ada zakat. Cuman satu hal yang saya ingatkan, waktu akad tidak boleh kita bilang dibayar tunai. Kita harus bilang, saya nikahkan kamu, bapaknya bilang, saya nikahkan kamu dengan putri saya, si fulana dengan mahar dibayar cicil. Kita juga harus ngomong begitu. Saya terima anaknya bapak dengan mahar dibayar cicil. Nah, cuma malu-malu sedikit ini ya. Tapi harus begitu. Karena kita utang. Tidak boleh kita bilang tunai. Tidak boleh. Salah kita. Iya. Kalau dibilang bayar, kita ngomong bayar tunai, maka wajib kita bayar langsung. Tidak boleh kita utang. Tidak boleh kita utang. Jadi ini masalah zakatnya. Kemudian setelah itu terakhir masalah utang ini. Waman kana alaihi dain. Kadang ada kasus seperti ini. Yastagrikun nisab alladhi ma'ah. Ada orang punya pinjaman. Membuat nisab yang dia punya itu berkurang. Misalnya sekarang dia punya uang 100 juta. 100 juta ini dia punya utang banyak. Dari 100 juta itu kalau dihitung dengan utangnya, tidak ada lagi nisab, tidak cukup. Dia punya uang 100 juta, tapi kalau dihitung utangnya sama orang, sisa 5 juta. Kadang begitu. Sisa 5 juta ini uangnya, sisanya utangnya orang. Dia berutang kepada orang. Ada uangnya memang 100 juta, tapi mau dia bayarkan utang. Atau yang khusus, atau mengurangi nisab. Fala zakat alaihi fihi. Maka ini juga tidak ada zakat. Ini juga harus kita pahami. Karena bukan uang yang kita pegang dihitung zakat. Kita harus, uang yang dizakati itu adalah yang sudah keluar semua utang piutang. Iya, kalau ada utang, selesaikan dulu utangnya, baru lihat masih tersisa enggak untuk nisab zakat atau tidak. Atau tidak. Karena kenapa? Kenapa kita tidak bayar zakat dulu baru kita hitung utang? Karena ada kaidah bahwa utang sesama manusia itu wajib ditunaikan, tidak dibangun di atas maaf. Sementara utang kepada Allah itu dibangun di atas maaf. Kalau kita tidak mampu, dimaafkan. Tapi kalau orang, kita tidak mampu, tidak dimaafkan. Kecuali dia maafkan. Kecuali dia maafkan. Jadi itu perbedaannya. Haknya orang dibangun, tidak dibangun di atas maaf. Tidak bisa kita bilang, afan akhi. Begitu. Tidak bisa. Tidak bisa begitu. Karena haknya orang. Beda kalau haknya Allah. Dibangun di atas maaf. Sehingga kita wajib bayar utang dulu kepada sesama sebelum kita menghitung apa? Zakatnya. Ini masalah yang terakhir yang belum sebutkan. Ini selesai. Setelahnya adalah zakat perdagangan. Ini kita ambil nanti insya Allah untuk zakat perdagangan. Sisa setelah itu lagi zakat fitrah. Alhamdulillah. Sini ada pertanyaan. Pertama, kapan seorang imam berbalik ke jamaah setelah sholat? Apakah istighfar dulu, baru balik, atau setelah salam langsung balik? Dalam hadis bahwa disebutkan Nabi SAW, kalau salam, sudah salam belum berbalik ke kami. Ada juga mengatakan belum, kalau salam belum beristighfar 3 kali, ya, kemudian berbalik kepada kami. Dalam artian, ketika kita melihat apa yang dinukil oleh dari Nabi SAW, maka boleh setelah salam langsung balik. Boleh juga setelah beristighfar langsung balik. Karena ini adalah penukilan dari perbuatan. Dan itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya adalah sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW.
Sampai kapan posisi imam berbalik menghadap ke jamaah? Apakah boleh imam menyelesaikan zikir pagi petangnya dalam posisi menghadap ke jamaah? Boleh. Memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Bahkan beliau kadang bergeser, bersandar ke tiang, dinding masjid untuk berzikir, untuk berzikir. Sini ada pertanyaan, apa hukum kerja hanya nonton video dengan biaya daftar 250.000? Apakah ini termasuk judi? Mohon penjelasan Ustaz. Terus kita dapat apa? Habis nonton video. Hukum kerja hanya nonton video dengan biaya daftar 250.000. Apakah ini termasuk judi? Mohon penjelasannya Ustaz. Gimana? Kita paham? Kita paham ini pertanyaan? Siapa punya? Siapa punya? Kita tidak diapain. Iya. Kita punya. Oh, berarti kita juga pelaku nih. Silakan Mbak, Pak Topan silakan. Kasih jelaskan dulu, apa maksudnya nonton video terus dapat apa? Apa dia dapat? Uang. Berarti kalau dia share baru tidak ada yang nonton, tidak dapat apa-apa. Pastikan dulu Pak Topan. Bahagia sepertinya. Gini saja dulu, siapa ini yang punya masalah? Iya, supaya jelas ki. Iya. Siapa yang punya ini masalah? Dari mana yang tadi kertas datang? Mau dicari dari arah mana? Arah sini, sini pelakunya ini. Siapa tapi yang punya kertas ini? Kita mengaku makin. Siapa punya ini? Kan tak jelas. Cuma bilang, hukum kerja hanya nonton video. Dengan biaya daftar 250.000. Apakah ini termasuk judi? Maksudnya apa yang didapat, apa yang di ini? Oh, bantu jelaskan juga. Dikasih misi. Nonton 7. Oh, jelas. Begitu maksudnya Pak Topan ya? Siapa? Baik. Masya Allah. Tapi bukan di Bapak toh? Iya. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu jelas judi. Karena kan dia ini bisa untung, bisa rugi. Ini taruhan. Taruhan. Kan dia bisa share ke orang dan orang itu bisa saja dia mau nonton, bisa saja tidak. Dari mana ruginya? Kalau tidak ada orang nonton, hangus uangnya. Ketaruhannya. Kalau tidak ada ya, kalau ada yang nonton, dia dapat banyak. Ini adalah judi. Ini adalah judi. Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Sini ada pertanyaan lagi. Alhamdulillah, apakah saya berdosa jika tidak memberi bapak saya tatkala dia minta? Alasan saya tidak memberinya karena uangnya hanya dipakai judi slot. Wah, ini masalah. Iya. Kalau ini jelas Pak Topan ya, judi slot ini. Jadi pertanyaannya bagus, alhamdulillah.
apakah berdosa atau tidak? Tidak. Jadi begini, ada 3 perkara, kalau kita tidak lakukan perintah orang tua kita, maka kita tidak dosa. Pertama, kalau dia perintahkan kita akan membahayakan agama kita sendiri. Tidak ada bahaya bagi orang tua, tapi bahaya bagi kita. Maka kita tidak taati karena itu, tidak dosa. Yang kedua, akan membahayakan agama orang tua kalau kita lakukan. Tidak ada masalah kalau kita lakukan. Tapi membahayakan agamanya orang tua kita. Makanya kita tahan. Kita tidak lakukan. Kita tidak taati. Tidak dosa. Yang ketiga, tidak membahayakan orang tua. Tidak juga membahayakan kita. Orang tua tidak ada bahaya baginya kalau lakukan. Kita juga tidak berbahaya kalau kita penuhi itu. Tapi menghilangkan harta. Di jalan yang haram. Maka kalau kita tidak taati, tidak dosa. Nah, termasuk pertanyaan tadi. Kita tidak kasih orang tua kita, kan dia akan pakai judi, tolak tadi. Maka kita tidak berdosa. Itu wallahualam. Itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Bagaimana hukum orang yang memberi uang dengan bersedekah dan meminjam uang dengan hasil judi? Apakah haram hukum orang yang memberi uang dengan bersedekah dan meminjam uang dengan hasil judi? Apakah haram? Satu-satu tapi gimana ini? Iya. Bagaimana hukum orang yang memberi uang dengan bersedekah? Dan, masa ada dan? Dan meminjam uang dengan hasil judi. Apakah haram? Gimana ini? Pusing saya. Siapa punya ya? Baik. Siapa punya? Tidak ada lagi ya? Ini banyak sekali di sini pertanyaan dari jin. Tidak kelihatan orangnya. Tidak ada. Ada yang mau mengaku laki-laki begitu? Nah, tidak ada. Anggap begini saja. Kita bertanya, apa hukum bersedekah dengan uang hasil judi? Begitu saja. Siapa tahu begitu? Ya, ini semua bertanya ini. Alhamdulillah. Maka jawabannya tidak boleh. Tidak diterima. Iya. Nabi SAW bersabda, Inna allaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik. Tidak menerima kecuali yang baik. Jadi yang diterima kalau kita sedekah itu dari yang baik. Adapun kalau kita kasih dari yang tidak baik, tidak ada pahalanya. Kalau kita mau dapat pahala dari yang tidak baik, ada caranya. Yaitu kita kasih dengan niat berlepas dari yang tidak baik. Bukan bersedekah. Kapan kita niatnya sedekah, tidak diterima. Tapi kalau kita niat, ini harta kotor, harta tidak jelas, maka kita kasih ke orang miskin, niatnya supaya lepas dari harta kotor, dapat pahala. Dapat pahala. Apa dalilnya? Jadi dalilnya itu adalah, ada Nabi SAW pernah katakan kepada para sahabat, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ketika kalian mendatangi istri kalian, itu sedekah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini kan seorang suami melakukan syahwatnya. Hanya menunaikan syahwatnya. Kenapa dapat sedekah? Dapat pahala. Maka Nabi bertanya balik. Bagaimana kalau dia letakkan syahwatnya di yang haram, bukan istrinya? Apakah baginya dosa? Kata yang bertanya, pasti dosa. Maka demikian pula kalau diletakkan ke yang halal. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa yang haram itu, kalau kita gunakan yang diharam, tambah haram. Tapi kalau kita gunakan di yang mubah, kita kasih untuk berlepas dari yang haram, kita kasih ke yang baik. Kita kasih orang miskin misalnya, bukan kita pakai. Maka itu bernilai pahala karena niatnya berlepas dari yang kotor.
berlepas dari yang kotor. Itu diantara bentuknya, wallahu alam. Di sini lagi saya lihat FB memotong kuku di luar dari hari Senin, Kamis, Jumat katanya akan mendapatkan musibah seperti rezeki tidak lancar atau tersendat dan ancaman mudah kena musibah. Tolong penjelasannya Ustaz. Ini tatoyur, ini khurafat, ini pamali kita bilang ya. Kalau kita bilang pamali, tidak boleh. Ini syirik, paling rendah syirik kecil. Kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun. Tatoyur itu menganggap sial dari apa yang kita lihat, atau apa yang kita dengar, atau apa yang kita rasakan. Jadi kita beri keyakinan sial ke ini. Kenapa? Ada lihat sesuatu, ada dengar sesuatu, ada rasakan sesuatu. Anggap sial karena itu. Itu syirik kata Nabi. Paling rendah, syirik kecil. Ya, tidak boleh begitu. Ya, tidak boleh. Karena ada orang seperti ini, ya, yang disebutkan ini syirik. Iya, potong kuku ya, boleh kapan saja. Iya, waktunya. Dan paling dianjurkan adalah hari Jumat, karena sunnah kita berbersih pada hari Jumat. Terus terkait dengan kuku, tidak boleh kita potong lebih dari 40 hari. Tidak boleh. Paling tingginya kita simpan kuku kita 40 hari. 40 hari. Itu untuk kuku. Jadi boleh kita potong kapan saja. Bagaimana hukumnya jika maharnya sebidang tanah tiba-tiba dijual tanpa sepengetahuan wanitanya dan hasilnya pun tidak dibagi dengan utuh? Masya Allah. Dolim. Kenapa kita bilang tidak dibagi? Tanah yang menjadi mahar tidak perlu dibagi ke suami, itu kan punyanya istri. Kecuali istrinya meninggal dan tidak punya anak, maka suami dapat setengah. Itu baru. Atau ada kasus seorang akad dengan seorang perempuan, mahar sebidang tanah. Terus waktu mau malam pertama langsung melarikan diri, minta cerai, tidak jadi berhubungan badan, maka kembali mahar setengah. Sekarang kalau kita sudah menikah, sudah hidup bersama, baru ada tanah menjadi mahar, masa dibagi lagi setengah? Itu punyanya istri. Jadi harta mahar itu punyanya istri, bukan punyanya suami. Kalau ada suami menjualnya, dolim. Dia menjual yang dia tidak punya. Batal jual belinya. Kalau si istri tuntut ke si pembeli, dia mau ambil haknya. Karena suami jual yang bukan dia miliki. Yang bukan dia miliki. Batal jual belinya. Batal jual belinya. Tidak dibolehkan ini menjual haknya orang. Siapa? Kukira uang panai. Tadi yang kita mau jual sawah. Ada arisan. Terus? Wah, Masya Allah. Ada arisannya 200 juta. Terus? Ini kan sama. Arisan itu kan utang kan? Utang. Kalau diharapkan, itulah pembahasan tadi. Kalau diharapkan kembalinya, itu kan pinjaman. Maka wajib zakat. Wajib zakat. Bahkan walaupun dia belum naik arisannya, sudah wajib dia zakat. Kalau itu sudah umurnya setahun. Tapi ada syaratnya, tuh, umurnya setahun. Iya, umurnya setahun. Di mana letak ribanya? Apabila hendak mencicil kendaraan. Dan apa solusinya? Apabila hendak mencicil kendaraan. Agar tidak terhindar dari hal riba. Pertama, jual beli dengan cara cicil boleh. Tidak ada masalah sebenarnya. Iya, jual beli dengan cara cicil. Dibolehkan, bukan tidak boleh. Adapun kalau kita bertanya, letak ribanya di syarat. Di syaratnya. Iya, di situ ada ribanya. Misal, letak salahnya, iya, nanti misalnya kalau terlambat, dikenakan kenaikan biaya.
bulanannya. Itu sudah riba. Walaupun, tapi Ustaz, saya berusaha untuk tidak terlambat. Kan kita akad. Jadi kita sudah, kan tulis akad itu sudah masuk dalam dosanya riba. Jadi bukan masalah kita sebentar berusaha untuk tidak denda. Bukan, tapi kita sudah akad di atas akad transaksi riba. Kemudian bentuk kesalahannya lagi, ya, adalah kadang seorang cicil begini, ya, kendaraan itu ada pihak penjamin. Kalau dalam akad yang syar'i, penjamin itu ya adalah bisa ahli waris. Atau yang dijaminkan itu adalah berupa barang, surat, rumah. Kalau ditanggung oleh pihak lain misalnya, asuransi misalnya, ini letaknya lagi. Di situ lagi letak masalahnya. Letak masalahnya lagi. Jadi ada hal-hal yang tidak boleh ditandatangani dalam akad cicil. Tapi kalau ada misalnya, saya mau beli motor cicil, tapi saya tidak mampu beli cash, ya, ke saudara saya ini. Saya kasih tahu ini, wah Masya Allah hari ini beliau sudah pakai jubah, tersinggung kayaknya. Pekan lalu, Alhamdulillah. Iya. Jadi saya datang kepada bos saya ini samping, belikan saya motor situ, saya cicil sama kita. Iya. Nah, beliau pergi belikan, saya cicil. Tidak apa-apa beliau kasih naik hati. Dibeli 25 juta misalnya. Beliau bilang, baik Ustaz, saya mau, tapi nanti kita beli cicil sama saya kasih naik 5 juta. Artinya jadinya 30 juta. Tidak ada masalah. Itu boleh. Itu boleh. Yang penting, itu tadi, tidak ada akad. Kalau kamu terlambat, begitu. Terus bagaimana kalau terlambat nanti dia sengaja? Akan matlul goni dulmun. Kalau orang mampu bayar, kemudian sengaja undur, dosa dia. Tidak ada masalah. Dia berdosa, kita dapat pahala. Setiap hari yang kita undur, kita dapat pahala. Si yang mampu bayar, dapat dosa. Si yang mampu bayar, dapat dosa. Jadi seperti itu, wallahu alam. Adakah zakat tanah yang belum digunakan, tidak ditanami dan belum dijual? Tergantung, ini tanah sebenarnya kita beli untuk kita mau pakai, atau kita beli memang hanya sekedar untuk menyimpan harta. Itu yang butuh kita lihat dulu. Kalau kita beli untuk kita pakai, untuk kita tanami misalnya padi supaya ada hasilnya kita makan misalnya, maka tidak ada zakat di tanahnya. Tidak ada zakat di tanahnya. Tapi kalau kita beli memang untuk simpan uang, maka ada zakatnya. Setiap tahun zakat harga yang kita beli. Nanti kalau terjual baru muncul zakat modal dengan keuntungannya. Zakat modal dengan keuntungannya. Jadi misalnya dulu 10 tahun lalu kita beli 10 juta. Sekarang sudah 50 juta, maka tetap setiap tahun itu terhitung 10 juta. Selama kita belum jual. Selama kita belum jual. Itu wallahu a'lam. Bolehkah saya berniat menghafal Quran sebagai hadiah untuk orang tua saya di akhirat? Tidak boleh. Hafal saja. Karena Allah, otomatis orang tua kita dapat hadiah. Karena orang tua kita kalau kita hafal Quran akan dipakaikan mahkota dari surga. Walaupun kita tidak niatkan. Hafal saja karena Allah, maka janji Allah itu pasti akan datang. Bagaimana cara menjadi wanita yang baik agama dan baik juga akhlaknya? Caranya belajar. Tidak ada cara menjadi perempuan baik kecuali belajar. Kenapa para perempuan di masa Nabi adalah perempuan baik? Karena mereka datang belajar. Ummu Salamah, istri Nabi, belum menjadi perempuan yang baik. Kenapa? Jadi pernah beliau lagi duduk-duduk di rumahnya, lagi disisir oleh pelayannya. Dia dengar Nabi SAW menyampaikan sebuah hadis tentang telaga. Langsung dia bilang ke pelayannya, mundur ke dulu. Iya. Pelayan itu bilang, dia bicara pada laki-laki bukan sama kamu. Dia bilang, saya juga manusia. Jangan kau ribut, saya mau dengar. Ini dia, menjadi perempuan terbaik. Karena begitu. Sebagai mereka lagi ketika para sahabat laki-laki sudah banyak di sekeliling Nabi, sehingga Nabi kadang tidak sempat untuk memberikan pelajaran kepada perempuan.
para perempuan datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, golaba alaina rijal. Wahai Rasulullah, para laki-laki sudah mengalahkan kami tidak bisa lagi dengar ini karena mereka sudah ramai. Jadikan untuk kami satu hari khusus. Datang pada Nabi begitu. Maka Nabi memberikan waktu kajian khusus untuk mereka satu hari. Inilah menjadi sebab mereka orang baik. Menjadi sebab mereka itu mudah menerima kebaikan. Turun ayat hijab. Nggak tunggu, belum saya jahit. Nah, langsung dia robek sarungnya di bawah, bagian bawahnya. Dan dia melilitkan ke kepalanya. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena mereka orang yang belajar. Orang yang belajar. Jadi tidak ada sebab yang bisa menjadikan kita sebagai perempuan yang baik kecuali belajar. Itu saja jalan satu-satunya. Kita mau punya istri baik, agama dan akhlaknya, tapi disimpan di rumah. Sebagai pajangan, kalau pulang disentuh-sentuh sedikit selesai. Nggak disuruh belajar. Jangan harap menjadi orang baik. Nggak ada seperti itu. Wallahualam. Habis. Satu. Nggak bisa lagi. Oh, Bapak susah. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut lagi nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.